Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Ahmad Saidudri sebagai guru pembimbing di SMK Negeri 7 Garut. Dalam hal ini ditugaskan sebagai guru bimbingan dan konseling untuk kelas 10. Dalam kegiatan bimbingan konseling khusus untuk kelas 10 sebagai siswa baru, maka ada 4 layanan yang saya siapkan. Yang pertama adalah layanan bimbingan konseling dalam bidang layanan pribadi. Menyangkut layanan pribadi, tentunya ada peralihan di masa adaptasi ketika kemarin 2 bulan yang lalu dia adalah siswa SMP dengan status kelas 9, sekarang masuk ke SMK menjadi kelas 10. Tentunya ada beberapa hal yang secara pribadi dituntut untuk melakukan sebuah perubahan yang sangat signifikan. Dalam kegiatan bimbingan layanan pribadi, tentunya tidak lepas dari konsep bagaimana sekarang ini yang sudah dituangkan oleh kebijakan pemerintah dalam hal merdeka belajar. Belajar merdeka. Merdeka untuk layanan bimbingan konseling, khususnya layanan pribadi, harus diawali dengan pemahaman. Pemahaman seorang siswa. Berangkat dari kasus yang muncul. Saat ini mereka terutama di daerah, bukan hanya 1-2 siswa, tapi banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan dalam hal mematangkan konsep diri. Konsep diri yang muncul, perubahan ini dikarenakan kurangnya informasi yang diterima atau kurangnya wawasan mengenai tugas dan tanggung jawab diri siswa sebagai pribadi. Saya ambil contoh. Tugas layanan pribadi yang sekarang ini yang harus diberikan informasi seluas-luasnya adalah kewajiban pribadi dengan Tuhannya. Jikalau masa waktu di SMP itu siswa masih baru beradaptasi, kalau dalam bahasa agama Islam baru masuk akil balik. Sementara menurut undang-undang ini masih tetap dianggap sebagai anak-anak. Nah, perubahan mengenai tanggung jawab sebagai pribadi ketika sudah masuk ke ranah balik, maka ada tuntutan yang harus dipahami berangkat dari 3 pertanyaan. Siapa dirinya? Kemudian juga siapa, kemana, bagaimana. Ketika sudah tahu siapa dirinya, maka dia akan bertanya, mengapa atau kemana dia harus melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai pribadi. Yang ketiga, bagaimana dia harus melakukan menjadi pribadi yang diharapkan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dalam keyakinannya. Salah satu contoh yang perlu muncul permasalahan yang perlu dibahas pada saat ini, yaitu banyak siswa yang masih sangat minim pengetahuan tentang kewajiban, tentang hak dan kewajiban dia sebagai hamba. Pemahaman ini tentunya bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pihak sekolah, tapi ini menjadi tanggung jawab keluarga dan lingkungannya. Banyak anak-anak yang sudah memasuki ranah sebagai orang dewasa dalam ketentuan agamanya, tapi masih banyak mengabaikan tentang kewajibannya. Ini tentunya akan berakar kepada permasalahan-permasalahan yang lainnya. Akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Oleh karena itu, wawasan, pengetahuan, informasi mengenai siapa dirinya, dia harus paham. Tentunya ini menjadi ranah kewajiban dari guru pendidikan moral dan menjadi ke ranah kewajiban pendidikan agama, guru agama. Namun demikian tidak, karena pendidikan menjadi tanggung jawab bersama. Paling tidak, pemahaman mengenai kewajiban dirinya sebagai makhluk dan memposisikannya sebagai abdi, dia harus paham siapa Tuhannya, kemudian apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan bagaimana dia harus berbakti kepada Tuhannya. Tentunya ini pemahaman seperti ini nanti akan dibahas secara kronologis dalam pertemuan berikutnya. Karena untuk bimbingan pribadi paling tidak dia memposisikan dulu sebagai dia hamba, sebagai makhluk, dan tahu siapa yang menjadi kholik penciptanya dan siapa yang menjadi yang dia abdi itu siapa.
Sehingga pemahaman konsep ini akan berpengaruh terhadap penguasaan tujuan pembelajaran. Oleh karena itu ini tidak bisa disepelekan. Saya percaya ketika anak tersentuh di awal-awal masuk di tahun ajaran baru, beradaptasi dari lingkungan sekolah pendidikan pertama ke sekolah menengah, pendidikan pertama ke sekolah menengah kejuruan, ini sangat penting. Sehingga nanti konsep dirinya akan kuat. Sehingga nanti kebimbingan layanan yang lainnya seperti layanan bimbingan sosial, layanan bimbingan karir, layanan bimbingan belajar itu akan sangat mudah, karena ini akan menjadi semacam simultan, akan menjadi sebuah estafeta, sehingga tidak ada putus mata rantai. Tentunya akan saya gambarkan nanti dalam secara visual bagaimana langkah-langkah secara visual untuk memberikan informasi dalam rangka layanan bimbingan pribadi sebagai bagian dari layanan bimbingan konseling. Secara narasi mungkin penjelasannya seperti ini. Tapi yang jelas nanti akan terurai secara visualisasi. Baiklah, untuk sementara informasinya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan coba evaluasi setelah apa yang saya lakukan pada kesempatan ini. Berangkat dari masalah anak-anak ada kesulitan beradaptasi dalam hal melaksanakan atau menilai kewajiban dia sebagai pribadi, sehingga sangat memungkinkan dan sangat membutuhkan layanan bimbingan pribadi. Barangkali itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.